Halo teman-teman, ini adalah pemberhentian bus terakhir bus Kota Surabaya. Nanti kita akan maju ke depan sana. Di sana itu ada terminal keberangkatan Surabaya Bus. Nah, bagi kalian yang sedang berjuang untuk masuk PTN, terutama kalian yang di luar Kota Surabaya, kenalin aku anak SMA kelas 3 yang hari ini akan membagikan video perjalananku dari Terminal Bungur Asi Surabaya nanti yang akan menuju ke ITS Surabaya. Nah, mungkin ini adalah titik awal bagi kalian para mahasiswa yang masih bingung untuk pergi ke ITS melalui menggunakan bus Surabaya. Oke. Jadi terminal ini ramai, besar, dan juga penuh cerita. Setiap orang di sini punya tujuan hidupnya masing-masing. Awal di Surabaya, bus antar kota berhenti pagi. Surabaya di depanku, dari terminal ke angkutan kecil menuju ITS kampus impianku. Jadi gimana? Dari sini kita belajar untuk mencapai masa depan kita perlu untuk saling memahami dan membaur di tengah keberagaman. Di sini kita akan belajar bahwa masa depan tidak dibangun sendirian, tapi bersama dengan saling memahami dan juga berani membaur. Naik angkutan umum hari ini adalah latihan kecil untuk menjadi warga dunia esok hari. Setuju nggak teman-teman? Oke, semoga perjalanan ini bermanfaat. Nah, oke, jadi ini terminalnya. Kalau kalian mau ke ITS, kalian jangan salah pilih bus. Kalian bisa pilih ini bisnya kampus C Uner tulisannya. Oke, jadi ini bis Surabaya yang menuju ke ITS. Nah, deretannya itu adalah deretan yang paling kiri dari bis-bis Surabaya. Jadi sebelah kirinya ini pasti bis-bis Kota Surabaya yang biasa. Jangan takut teman-teman kalau lagi naik bis Surabaya, karena tiap haltenya itu selalu ada announcement dari bisnya. Nah, oke, ini bukan macet. Biasanya memang Bundaran Waru ada hambatan sedikit karena banyak kendaraan dari luar kota atau juga kendaraan yang mau ke kota Surabaya. Nah, jadi kita lihat di sini sudah mulai renggang lagi kan? Nah, habis ini kita akan memasuki Jalan Ahmad Yani. Jalan yang paling lebar di kota Surabaya. Di Surabaya, bus antar kota berhenti pagi. Surabaya di depanku, dari terminal ke angkutan kecil menuju ITS kampus impianku. Seragam selama ku tinggalkan, aku belajar berdiri sendiri. Merantau bukan tentang jauh, tapi berani memilih arti. Oke teman-teman, jadi di angkutan umum ini saya memang cuman ambil video tanpa suara karena memang etikanya di angkutan umum kita tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain. Benar nggak teman-teman? Ini adalah penampakan interior atau bagian dalamnya dari Surabaya Bus. Kebetulan bus Surabaya yang menuju ke ITS dari Terminal Bungur Asi ini ditenagai dengan motor listrik. Ya, jadi lebih ramah lingkungan.
Memang sih nggak semua Surabaya Bus pakai motor listrik, cuman beberapa tujuan aja seperti dari ITS ke ITS menuju ke Terminal Bungur Asi. Itu sebabnya busnya jadi lebih sunyi dan juga minim getaran. Ya lumayan bagus sih, bersih lagi. Oh iya, ini bis jurusan Surabaya yang ke ITS memang saya sudah tanya-tanya ke supirnya. Ini relatif sepi di jam-jam tertentu. Ya kendalanya sih karena waktu tempuh yang agak panjang ya. Memang bisnya ini sedikit muter-muter. Ya namanya juga angkutan umum. Dan ini juga terbilang murah loh. Untuk tarif umum ini hanya Rp5.000. Sedangkan kalau kalian yang mahasiswa, kalian cukup bayar setengahnya, 2.500. Untuk orang dewasa yang berusia 65 tahun ke atas, ini bahkan gratis loh, nggak perlu bayar. Cukup tunjukin KTP aja. Enak kan? Nah, ini juga sangat akomodatif untuk mahasiswa dan juga pelajar seperti saya. Ya, hitung-hitung seandainya kalau kita suatu hari nanti keluar negeri, ini untuk persiapan naik angkutan umum, misalnya MRT dan juga angkutan umum lainnya. Ya, supaya nanti saat di luar negeri kita sudah terbiasa naik angkutan umum. Bener nggak, teman-teman? Oh iya, kalian nggak akan menemukan halte-halte bus seperti Transjakarta. Ya, karena memang nggak ada jalur khusus untuk bus-bus seperti Transjakarta. Tapi ini jangan dibandingkan ya, bagaimanapun juga Jakarta itu kan kota metropolitan, yang dimana kantor-kantor besar dan pabrik-pabrik besar yang ada di Indonesia itu berpusat di Jakarta. Jadi kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Ya otomatis pajaknya juga lebih besar di Jakarta, pendapatan pajaknya lebih tinggi di Jakarta. Bagaimanapun juga kita harus mengapresiasi ini adalah awal yang bagus bagi kota Surabaya. Setidaknya busnya bagus, tidak berdebu dan juga ini relatif tidak berdesak-desakan. Yang penting harganya terjangkau. Sebentar lagi kita akan masuk ke Terminal Bratam. Ini seperti interchange-nya, jadi kalau misalnya di Jakarta ini kayak Harmoni. Ya, Terminal Bratam ini tempat kita ganti jalur atau ganti bis Surabaya jurusan lain. Nah, ini adalah Terminal Bratamnya. Banyak bis Surabaya yang lagi ngetem untuk naik turunkan penumpang. Nah, ini penumpangnya ada yang turun di Terminal Bratam untuk ganti jurusan lain Surabaya Bus. Ya ini kayak terminal interchange-nya. Oke, sekarang ini bisnya lagi muter mau balik ke luar. Jadi pintu masuk dan pintu keluar itu sama. Nah, kita bisa lihat di sini banyak bis dan angkutan lain. Nah, di depan itu ada Surabaya Bus jurusan lain yang sedang lagi ngetem juga naik turunkan penumpang. Nah, ini ada bapaknya yang mau naik Surabaya Bus. Ya, jadi seperti itu. Bisnya lumayan nyaman ya. Apalagi ini bisnya ber-AC dan juga nggak berdebu. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke event-event penting ya nggak aut-autan. Oke, jadi di sebelah kanan saya ini adalah Universitas Airlangga, kampus B. Nah, biasanya ini untuk jurusan ekonomi, setahu saya untuk S1, S2, ataupun S3. Dan juga ada vokasi, itu D3 dan D4. Dan juga ada beberapa jurusan lain, misalnya kalau nggak salah itu ada sastra, juga ada di UNER kampus B ini. Nah ini juga UNER.
Selanjutnya di sini ada Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini adalah rumah sakit umum yang ada di daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi memang ini adalah rumah sakit terbesar di Jawa Timur. Banyak rujukan pasien dari luar daerah. Oke, kita akan berhenti di halte lapangan hoki. Ini berada tepat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jadi kalau misalnya kalian yang mau ke sana, kalian bisa turun di halte lapangan hoki ini. Jadi tadi kita berangkat dari Terminal Bungur Asih, penumpangnya lumayan ramai. Sekarang lihat teman-teman, kursinya sudah lumayan sepi. Ya karena memang kita mau menuju ke ITS yang merupakan rute-rute terakhir. Nah, jadi karena ini sudah relatif sepi, jadi saya sudah bisa ambil gambar dengan view lebih luas. Di sini untuk menunjukkan betapa bagusnya dan representatifnya interior dari Surabaya Bus. Ya, pokoknya ini busnya bagus banget deh. Oke, jadi di sebelah kiri ini adalah UNER Kampus C. Kita akan masuk ke Kompleks Universitas Airlangga, Kampus C. Nah, ini memang kompleksnya sangat luas karena memang ini bangunan baru. Lumayan bagus juga. Dan UNER Kampus C ini untuk fakultas-fakultas sains dan juga fakultas kedokteran hewan. Nah, kita masuk ke kompleksnya. Mungkin ini untuk menjemput mahasiswa UNER yang mau menaiki Surabaya Bus. Oke, kita sudah keluar dari kompleks UNER Kampus C. Sekarang kita menuju ke Kertajaya Indah. Ini adalah jalan utama menuju ke ITS Surabaya. Nah, oke, di samping kanan kiri ini adalah Galaxy Mall. Ini adalah salah satu mall besar di Surabaya Timur. Nah, ini sedikit macet karena ada perempatan. Tapi ya lalu lintasnya lumayan tertib sih. Oke, jadi di sini antriannya cukup panjang ya. Karena ini memang jalan besar. Ya, ini bagian dari Jalan Lingkar Timur Surabaya. Jadi kalau misalnya kita lurus, ya itu ke Mer. Tapi kita akan belok ke kiri menuju ke Kompleks ITS Surabaya, melewati Jalan Kertajaya Indah. Nah, ini kita belok ke kiri dan 800 meter lagi kita akan sampai di Bundaran ITS. Oke, akhirnya kita sampai di Bundaran ITS. Nah, ini penumpangnya sudah relatif sepi ya, karena memang rute-rute akhir. Nah, ini saya turun dengan beberapa orang lainnya. Ini ada di depan Bundaran ITS Surabaya. Dan ini adalah Surabaya busnya yang tadi kita naiki. Oke, jadi kita udah sampai di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Kurang lebih perjalanannya memakan waktu sekitar 1 jam. Tentu ini juga tergantung dari kondisi lalu lintas di jalan tadi. Oke, jadi untuk naik bis Surabaya lumayan nyaman dan juga aman tentunya. Dan ayo teman-teman mulai naik bis Surabaya karena saya yakin semakin banyak penggemarnya, semakin banyak yang naik, jalurnya juga akan semakin ditambah dan kita bisa cepat untuk sampai ke ITS.